Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul siyam wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa zalla fi muhkami kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'allahu. Rawahul Muslim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang terucap, tiada kalimat yang terungkap yang paling indah untuk kita persembahkan, untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalimat puji dan syukur. Puji dan syukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan dan Allah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat. Sehingga berkat nikmat-nikmat tersebut pada hari yang mulia, hari yang disebut Sayyidul Ayam, dan juga bulan yang mulia di bulan Ramadan ini, kita duduk bersimpuh di rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan saum, melaksanakan puasa, juga melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tentunya mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah, juga mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut di samping adalah bulan Al-Quran, disebut juga adalah syahrul ibadah, yaitu bulan untuk beribadah, serta disebut juga yang namanya syahrul muasat, yaitu bulan di mana umat Islam dianjurkan untuk memberikan kasih sayang serta kepedulian kepada sesama, terutama orang-orang kaya raya, terhadap para fakir dan miskin.
Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ibadah saum ini memiliki orientasi dimensi, yaitu dimensi hablum minallah, yaitu di mana kita melakukan ritual-ritual kepada Allah, yaitu ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Apakah di siang harinya kita menunaikan puasa, di malam harinya kita menunaikan salat tarawih, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, serta doa-doa yang kita panjatkan. Itulah bentuk-bentuk ibadah orientasi hablum minallah. Tetapi yang kedua adalah ibadah saum, ibadah puasa ini berorientasi kepada ibadah dimensi hablum minan nas, yang kita kenal dengan ibadah sosial. Makanya kita dianjurkan saat Ramadan tiba untuk banyak-banyak bersedekah, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Para ulama fikih mengkategorikan bahwa yang masuk kategori sedekah wajib adalah zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Sementara sedekah sunnah bisa kita sebut atau bisa disebut oleh para ulama fikih dengan istilah sedekah jariyah. Disebut juga dengan infak, disebut juga dengan sumbangan, disebut juga dengan yang namanya wakaf. Maka di bulan Ramadan inilah kita dididik, dilatih mulai Ramadan untuk secara intensif melaksanakan ibadah yang bermuatan, berisikan dua dimensi tadi, yaitu ibadah yang orientasi hablum minallah, dan kedua adalah ibadah yang orientasi sosial atau hablum minan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu ayat, duribat alaihimudillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, bahwa suatu kaum, suatu umat manusia akan ditimpakan suatu kehinaan, ketidakharmonisan dalam hidup bermasyarakat, kecuali mereka yang senantiasa melakukan hubungan secara harmonis dengan Allah, yaitu dengan ibadah ritual atau ibadah mahdhah. Kedua juga melaksanakan secara simultan, secara bersamaan melaksanakan ibadah sosial yang merupakan hablum minan nas, di mana kita melakukan hubungan dengan sesama manusia secara harmonis. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 pesan moral terkait dengan ibadah sosial yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyatakan, ma naqasat malun min shadaqatin, bahwa sedekah tidak mengurangi harta seseorang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan Allah tidak akan menambah kepada hambanya, kepada manusia yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, kecuali tetap dia mulia dan terhormat. Kemudian tidak ada seorang yang tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, yaitu lillah kepada Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini ada 3 pesan moral yang terkait dengan ibadah sosial.
bahwa ketika kita mengeluarkan sedekah, baik itu sedekah yang wajib maupun yang sunnah, maka hakikatnya sedekah yang kita keluarkan yang nilainya mungkin 2,5% untuk zakat mal, kemudian 3,5 liter untuk zakat fitrah, sementara infak tidak ada batasnya, sedekah sunnah tidak ada batasnya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala melalui aminan daripada para malaikat, di mana malaikat berdoa ketika orang mengeluarkan sedekah tadi dengan mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang munfik, orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, penggantinya. Maka tentu kita optimis manakala kita sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai cara, bahkan dari jalan yang tidak diduga-duga. Tapi tentu hadirin kaum muslimin, berbeda investasi dengan Allah, berbeda dengan investasi dengan sesama manusia. Kalau kita investasi dengan manusia, biasanya itu kalkulasinya adalah konkret. Ketika kita mengeluarkan modal katakanlah 10 juta, maka nanti 2-3 bulan atau bahkan setahun akan kembali dengan labanya itu menjadi katakanlah 100 juta atau 200 juta. Tetapi invest dengan Allah tentu berbeda, karena Allah tidak bersifat konkret. Ya, adalah sifatnya spiritual. Tapi kita yakini bahwa ketika kita bersedekah yang secara kasat mata uang kita berkurang. Ketika kita punya uang di dompet 100.000, kemudian kita masukkan ke kotak amal yang baru saja mungkin lewat di hadapan kita 10.000, pada hakikatnya yang 90.000 itu akan habis. Ma indakum yanfad. Tetapi yang 10.000 itu adalah akan kekal. Wa ma indallahi baq. Itulah yang kemudian oleh Allah nanti akan dilipat gandakan. Itulah sesungguhnya harta yang hakiki yang akan nanti kita terima dan akan dikembalikan kepada kita nanti pada saat di hari akhirat, atau mungkin pengembaliannya di dunia juga dengan jalan dan cara dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diduga-duga. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah laksana dan ibarat satu butir, satu biji yang ditanam kemudian tumbuh dari satu biji itu 7 tangkai, di mana setiap tangkainya itu akan berisi 100 butir. Itulah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ya Allah, dan kemudian Allah melipat gandakan
infak tersebut yang dikeluarkan bagi siapa saja yang dikehendaki. Tentu tergantung kepada sejauh mana keikhlasan seseorang dalam berinfak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pesan moral yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, bahwa kita selaku manusia di dalam berinteraksi, dalam pergaulan tentu ada salah kata, salah ucap, dan yang lain-lain termasuk dosa, termasuk perbuatan zalim kepada sesama. Maka pesan moralnya, kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Karena dosa hakul adami, dosa yang terjadi, yang dilakukan sesama manusia, lebih berat dimaafkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita punya salah, punya dosa langsung pada Allah, kita langsung bertobat kepada Allah. Tetapi kalau kita punya salah, punya dosa dengan sama manusia, itu harus melalui proses minta maaf dulu, tobat dulu kepada orang yang pernah didolimi oleh kita. Apakah rela hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat nanti di akhir hisab, di hari kiamat, tertunda untuk masuk surga gara-gara ada satu kesalahan yang belum dimaafkan oleh sesama manusia? Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah, jangan gengsi kita punya salah dengan sama manusia. Tidak ada istilah tidak maaf bagimu, Allah aja maha pemaaf. Jangan kesalahan dosa-dosa yang lalu, yang sudah lama menahun, tidak terjadi perbebasan, tidak terjadi maaf-memaafkan antara sama manusia. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk bagaimana kita saling membebaskan kesalahan yang pernah kita lakukan. Menjelang Ramadan ada tradisi di Betawi ini namanya berkunjung, bersilaturahim, yang intinya adalah saling memaafkan. Begitu pasca Ramadan selesai, semua kita memasuki Idul Fitri, dianjurkan juga untuk namanya maaf memaafkan sama kita sama manusia. Bahkan ada sebuah tradisi yang namanya halal bihalal, yang intinya adalah tentu di dalamnya adalah saling maaf memaafkan. Kemudian yang ketiga, pesan moral yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kita dianjurkan untuk tawadhu, rendah diri. Kita ini disebut dengan abdun. Abdun itu adalah hamba sahaya. Maka selaku hamba sahaya kita bagaimana berupaya untuk menghambakan diri kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa. Maka kita sewajarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena tupoksi, tugas pokok dan fungsi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pesan moral yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim jawadun karim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan salah satu sabda Rasulullah SAW, terutama mungkin di 10 terakhir Ramadan ini. Amalan apa yang patut dan kita lakukan untuk meraih fadilah Ramadan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, taharrau lailatal qadri fi witrin min awakhiril ashril akhir min Ramadan. Carilah, kejarlah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qadar, manakala kita mendapatkan seumur hidup kita saja sekali saja malam Lailatul Qadar itu, maka kita akan mendapatkan amalan ibadah pahalanya setara dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau dikalkulasi dengan tahun, kurang lebih kita punya amal ibadah, punya pahala dari Allah Subhanahu wa taala setara dengan 83 tahun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashyana wa tadarru'ana wa jami' ibadatina wa tamim taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,